Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk semester genap pada kali ini materinya adalah peluang. Nah, sebelum kita ke peluang, maka ada materi sebelumnya yaitu tentang kaidah pencacahan atau aturan pengisian tempat. Nah, kaidah pencacahan ini adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, dikatakan sebagai pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Nah, terdapat 3 aturan dalam pencacah, yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia, ada permutasi, dan aturan kombinasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita mulai dari aturan pengisian tempat yang tersedia terlebih dahulu. Untuk mengisi tempat yang tersedia dibagi menjadi 3 cara. Ya, ada cara tabel, ada diagram cabang, kemudian ada juga aturan perkalian terurut. Nah, dengan 3 cara ini kita bisa mengisi tempat yang tersedia. Ya. Nah, untuk memahami lebih detail lagi, langsung kita ke contoh soalnya. Yang pertama, seorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Jadi ada 3 sepatu dan 5 kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyak cara orang tersebut mengenakan sepatu dan kaos kaki. Nah, di sini kita misalkan sepatu itu kan tadi ada 3. Berarti kita misalkan sebagai P1, P2, dan P3. Ini P3 ya harusnya. Kemudian kaos kaki kita misalkan dengan K1, K2, K3, K4, dan K5. Kita susun dengan tabel seperti ini. K1, K2-nya dalam bentuk kolom, ya, yang kaos kakinya. Sepatunya dalam bentuk tabel. Baris maksud saya. Nah, kemudian kita pasangkan P1 dengan K1. Nah, ini P1, K1, P1, K2, P1, K3, P1, K4, P1, K5, dan seterusnya sampai P3, K5. Nah, kalau kita hitung ternyata di sini semuanya ada 15. Jadi ada 15 pasang yang bisa kita gunakan untuk menjodohkan sepatu dengan kaos kaki. Nah, sepatunya tadi 3 pasang, kaos kakinya 5. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya juga. Ini ya, ketika di sini dikatakan kita memakainya itu bersamaan, sepatu dan kaos kaki berarti dikalikan. Nah, kata-katanya dan berarti dikalikan. Sepatunya ada 3, kaos kakinya 5, berarti 3 kali 5, 15. Nah, itu kalau aturan perkalian dan penjumlahan. Kemudian yang kedua, contoh lainnya, Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMA, sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketuanya. Ada juga Yuli dan Susi sebagai calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukanlah banyak kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS. Nah, pengurus inti kan berarti terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris ya. Ketua, wakil, dan sekretaris. Berarti kita mau nyusun itu, ketua, wakil, dan sekretaris. Ketuanya tadi antara Ahmad dan siapa tadi? Ahmad dan Budi, kita lambangkan A dan B. Kemudian ada wakil ketuanya Cici, Gani, dan Mahmud. Ya, Mahmud, Cici, Gani. Kemudian sekretarisnya Yuli dan Susi, Y dan S. Nah, untuk ketuanya ini A dan B. Nah, masing-masing ketua dipasangkan dengan wakil ketuanya tadi. Wakil ketuanya kan ada Mahmud, Cici, Gani, MCG. Ini juga yang B ini kita dipasangkan juga dengan Mahmud, Cici, Gani. Nah, masing-masing Mahmud, Cici, Gani ini dipasangkan dengan sekretarisnya tadi. Sekretarisnya Y dan S. Jadi semuanya dipasangkan dengan Y dan S. Nah, kemudian kita pasangkan dari A, urut A,
M, Y. Pasangan pertama berarti Ahmad, Mahmud, siapa tadi? Yosi. Kemudian A, M, S. A, C, Y, ya. A, C, S. Kemudian A, G, Y, A, G, S, dan seterusnya sampai B, G, S. Nah, kita hitung ternyata semuanya ada 12. Ada 12 pengurus ya. Ada 12 pengurus. Kemudian yang ketiga, terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan Q. 3 jalan dari Q ke R. 4 dari P ke Q ke R-nya ada 3. Serta 3 jalan dari R ke S. Jadi PQ, QR, RS. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Dia dari P ke S, otomatis berarti lewat Q, lewat R. Nah, berarti untuk sampai ke S, si P berarti harus ke Q. PQ ada berapa jalan? 4, maka di sini ditulis 4. Ya. Setelah dari kota Q berarti harus ke kota R. Nah, dari kota Q ke kota R ada 3 jalan, berarti kali 3. Dari R ke S, nah untuk sampai ke S berarti dari R harus ke S ada berapa jalan? 3, berarti tulis lagi di sini 3. Karena semuanya dilewati dari P, kemudian Q, kemudian R, kemudian S, berarti dikalikan semuanya. 4 kali 3 kali 3, ada 36 rute. Soal keempat. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar rute dari kota A ke kota C. Nah, gambar di samping adalah peta rute perjalanan di 3 kota A, B, dan C. Tentukanlah banyak rute perjalanan dari A ke C. Ini ada 2 pilihan ya. Untuk sampai A ke C itu yang pertama kita harus lewat B dulu, lewat B, atau yang kedua langsung dari A ke C. Nih berarti ada 2 opsi kita milihnya. Kalau kita milih dari A ke C lewat B, berarti caranya yang ini ya. Untuk sampai A ke C kalau lewat B berarti A ke B ada berapa rute? 1, 2, 3. Ada 3 berarti sini 3. Kalikan dengan B ke C ada 2, berarti kali 2. 3 kali 2, 6. Nah, kemudian yang langsung A ke C itu kan ada 3, berarti sini 3. 6 tambah 3, 9. Nah, ini dijumlahkan karena kita kan tidak maksudnya tidak semuanya milih. Kita milihnya bisa A ke C lewat B atau A ke C langsung. Nah, yang A ke C lewat B itu ada 6 rute. Kemudian yang A ke C langsung itu ada 3. Kita milih salah satu, makanya dijumlah. Oke, kemudian soal nomor 5. Tentukanlah banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Yang pertama, angka-angkanya boleh muncul berulang. Nah, yang pertama ini yang A. Angka-angka yang kita susun ini ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Disusun menjadi 3 angka. Kita buat kotak 3 seperti ini. Ya. Nah, yang kolom pertama, yang kolom sini, itu adalah jumlah semua angka yang kita punya. Ini kan jumlahnya ada 5, berarti tulis di sini 5. Kemudian kolom sebelahnya, karena aturan tadi tidak boleh muncul berulang. Artinya ketika ada satu angka sudah ditulis di sini, berarti tidak boleh ditulis di kolom berikutnya. Berarti angka yang kita punya itu berkurang. Awalnya 5 tinggal 4. Nah, yang kolom berikutnya sama, berarti sudah dipakai di kolom 1, kolom 2, angka yang kita punya tinggal 3. Ini semuanya dikalikan 5 kali 4 kali 3, 60. Jadi untuk menyusun dari angka-angka ini menjadi 3 angka, menjadi ada 60 bilangan. Nah, yang berikutnya yang B, ini boleh muncul berulang angkanya. Artinya ketika kita sudah meletakkan angka 3 di sini,
Berarti angka di sebelahnya 3 juga boleh muncul lagi. 3 di sini juga boleh muncul lagi. Artinya kelima-lima angka ini bisa kita gunakan di kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Makanya semua di sini 5. 125 bilangan. Soal ke-6. Tentukanlah banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka itu jika bilangan itu nilainya harus genap. Yang pertama, yang kedua harus ganjil. Nah, ini ada aturannya lagi. Nah, di sini aturannya adalah angkanya berlainan, 3 angka berlainan. Yang pertama genap dulu. Susun 3 kotak. Nah, karena 3 angka. Kemudian karena genap ya, kita milihnya dari yang satuan. Ini kalau misalkan kita buat bilangan kan berarti ratusan, puluhan, dan satuan. Supaya bilangan itu menjadi genap, berarti yang ada di satuan itu harus bilangan genap. Ya, yang kita tulis di satuan harus bilangan genap. Kita lihat angka yang kita punya. Nah, angka yang kita punya di sini 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap yang mana? Yang genap adalah yang 2, 4, dan 6. Ada 3, berarti di kolom sini ada 3 angka yang bisa kita masukkan. 2, 4, atau 6. Nah, karena 2, 4, dan 6 sudah kita masukkan salah satu, tidak bisa dimasukkan lagi. Angka yang kita punya awalnya 5 tinggal 4. Kemudian bergeser ke kiri berarti tinggal 3. Nah, dikalikan lagi berarti 3 kali 4 kali 3 ketemu 36 bilangan. Nah, yang berikutnya angkanya harus ganjil. Berarti yang di kolom satuan dia harus ganjil. Nah, angka yang kita punya dilihat dulu yang ganjil yang mana. Nah, yang ganjil ternyata 3 dan 5. Maka di kolom satuan di sini hanya ada 2 angka. Berkurang, awalnya kita punya 5 angka berarti tinggal 4, sini tinggal 3. Ketemu 3 kali 4 kali 2 berarti 24 bilangan. Soal ke-7. Tentukanlah banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Jika bilangan itu nilainya yang pertama lebih dari 2000, yang kedua kurang dari 3000. Nah, angka-angkanya ini ya disusun menjadi 4 angka. Ribuan kan berarti ada 4 angka. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nilainya lebih dari 2000. Nah, supaya lebih dari 2000, di sini kan tidak ada angka 0 ya. Nah, tidak ada angka 0 berarti nanti tidak akan mungkin tersusun 2000. Supaya tidak menjadi 2000 ya, supaya lebih dari 2000 berarti tidak boleh yang di di ribuan ini angka 1. Ketika di sini muncul angka 1 kan berarti 1000. Dia jadi kurang dari 2000. Berarti angka 1 tidak boleh muncul di ribuan. Kita hanya boleh memasukkan angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 4 ya, angka yang bisa masuk di ribuan. Nah, kemudian yang lainnya boleh masuk di ratusan, puluhan, dan satuan. Tapi karena bilangannya harus berbeda, berarti ketika sudah kita pakai di sini salah satu, awalnya kita punya 5 tinggal 4, berkurang 4, 3, 2. Ada 96 bilangan. Dikalikan ya, 4 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, kalau yang ini yang nilainya kurang dari 3000. Yang kurang dari 3000 berarti tidak boleh muncul angka 3, 4, dan 5 di bilangan ribuan. Berarti hanya ada angka 1 dan 2 di ribuan. Nah, di sini makanya 2 angka saja. Kemudian awalnya kita punya 5 bilangan, berarti sini tinggal 4, berkurang lagi 3, 2. Dikalikan jadi 48 bilangan. Nah, berikutnya selesai untuk penjelasan saya hari ini. Berikutnya kalian tinggal latihan soal. Di sini ada banyak latihan soal mulai dari nomor 1 sampai nomor
15. Nah, kalian boleh milih dari 15 soal itu dikerjakan minimal 3 soal saja. Minimal loh ya. Berarti kalian boleh mengerjakan lebih dari itu. Seperti biasa, silahkan dikerjakannya di buku tugas, jangan di lembaran. Jadi nanti dikerjakan di buku tugas, jangan disobek, nanti dijadikan satu dengan tugas-tugas berikutnya. Kemudian silahkan difoto, kirim ke email saya seperti biasanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.